Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Putri Sumaida, Reski Nur, anak-anakku yang akan sekolah di ruangan ini, janganlah takut untuk mencoba karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jadi untuk kalian jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal karena itu adalah proses dari belajar. Materi minggu lalu, apa itu pengajian konflik? Situasi di mana terjadi ketidaksepakatan atau pertentangan pendapat serta perkelahian yang melibatkan individu maupun kelompok yang mengakibatkan pertentangan atau ketegangan. Sekian dan terima kasih. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, tapi faktor yang paling sering terjadi diakibatkan oleh perbedaan antar individu, perbedaan sosial yang terlalu cepat, perbedaan kepentingan, dan perbedaan kebudayaan. Mungkin cukup sekian. Ibu akan memberikan gambaran apa itu macam-macam konflik. Macam-macam konflik itu ada 5. Yang pertama, konflik menurut. Yang kedua, konflik berdasarkan posisi orang yang berkonflik. Yang ketiga, konflik itu berdasarkan waktunya, latar belakang yang berkonflik. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan apa itu tujuan pembelajaran. Dan kalian bisa melihatnya, ini tujuan dan manfaat pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, melalui media audiovisual atau TikTok, siswa mampu menganalisis klasifikasi konflik sosial. Yang kedua, melalui audiovisual atau TikTok, siswa mampu mendiskusikan klasifikasi konflik sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan berbagai penyelidikan dan pemecahan kasus berorientasi berbagai permasalahan sosial akibat perbedaan konflik yang ditimbulkan. Selanjutnya, manfaat mempelajari klasifikasi sosial ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyelesaikan konflik sosial. Yang kedua, siswa dapat mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga, siswa mampu membedakan macam-macam konflik. Tampilkan materi pembelajaran melalui audiovisual atau TikTok. Kemudian kalian menyimak atau mengamati video tersebut. Kemudian kalian menarik kesimpulan. Setelah itu, Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok, di mana kelompok itu terdiri dari
pertama adalah konflik berdasarkan tujuan organisasi, kemudian yang kedua adalah konflik berdasarkan posisi orang yang berkonflik, yang ketiga adalah konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, yang keempat adalah konflik berdasarkan waktu, dan yang terakhir adalah konflik berdasarkan pengendalian. Jadi dari tadi yang video yang telah ditayangkan yang telah saya simak, yaitu ada beberapa macam konflik yang bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah konflik antar agama. Konflik antar agama contohnya antar agama Islam dengan agama Kristen. Mereka berkonflik atau berseteru karena mempunyai kepercayaan tersendiri. Adalah konflik terbuka. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh banyak orang dalam sebuah negara. Yang ketiga adalah konflik tertutup. Konflik tertutup adalah konflik yang tidak diketahui oleh banyak orang dalam sebuah negara. Yang keempat itu adalah konflik berdasarkan waktu. Oke, dari selanjutnya itu atas nama Anissa Nur Sapitri, Fadlia Abinsar, Nur Fadila, Adelia, Putri Sulaida Zulkifli, Fahri, selanjutnya Ibnu, Muhammad Ibnu sama Muhammad Salma. Siapa lagi yang boleh disebut? Iya. Yang boleh disebut silakan cari di kelompok 5, yang boleh disebut namanya silakan berdiri cari kelompok masing-masing. Sekarang Ibu sudah bagi lembar kerja LKPD-nya. Sekarang kalian buka buku sosiologi kelas SMA kelas 11 dari PT Penerbit Media Tama halaman 181 sampai 196. Kalian juga bisa mencari jurnal lain lewat Google.
dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya di sini Fajri dan Saya Siti Salwa Asila. kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Masih di kelompok 1. Organisasi dan bersifat konstruktif. Ini sangat dibutuhkan dalam organisasi. Dalam konflik sebenarnya yang memberikan dana tersebut kepada divisi yang mampu mengelola dengan efektif dan efisien. Jadi, divisi yang produktif tidak akan memperoleh dana tersebut dan bisa dilakukan. Oke, silakan kelompok 3. Silakan bertanya. Ya baik, saya akan bertanya dari kelompok 1. Kelompok 3. Untuk pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik fungsional? Di sini saya ingin bertanya mengapa konflik fungsional maupun disfungsional memiliki batasan yang tidak tegas. Terima kasih. Terdapat beberapa aspek yang melatar belakangi terjadinya konflik fungsional. Yang pertama itu perbedaan pendapat. Konflik fungsional seringkali muncul karena adanya perbedaan pendapat atau sudut pandang antara individu atau kelompok. Jawab pertanyaan dari kelompok 5. Konflik fungsional dan memiliki batasan yang tidak tegas karena sifatnya yang kompleks dan subjektif. Beberapa alasan mengapa batasannya tidak selalu jelas meliputi: yang pertama, subjektivitas penilaian. Penilaian apakah suatu konflik bersifat fungsional atau disfungsional dapat bervariasi antar individu atau dua kelompok. Apa yang dianggap sebagai konflik disfungsional oleh satu orang mungkin dianggap disfungsional oleh orang lain. 2. Konteks spesifik. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, bagaimana dengan kelompok? Saya ingin bertanya, apa itu konflik vertikal dan apa saja contohnya? Bisa dijelaskan? Dalam penyelesaian konflik. 6. Evaluasi dan kompromi. 7. Bersikap adil terhadap terima. Bagaimana dengan yang bertanya? Oke. Dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan video hasil analisa kami. Menurut penjabat 2013, konflik terkendali merupakan suatu konflik di mana pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 5. Menurut pendapatmu, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya, apakah kamu pernah mengalami konflik sosial terkendali? Sekian dan terima kasih. Mengalami konflik terkendali dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan kedua, cara saya untuk mengatasinya adalah dengan musyawarah dan berbicara secara terbuka dengan pihak yang terlibat konflik bersama saya, di mana ada perantara di antara kami berdua, yaitu wali kelas, di mana konflik ini adalah perbedaan pendapat para siswa di dalam kelas di saat pembuatan kebijakan kelas. Mungkin itu. Apakah kedua pertanyaannya sudah diterima? Bagaimana dengan yang bertanya sudah diterima? Sudah. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan lagi proses yang Ibu akan kirim lewat grup kalian. Ada kan ini yang link kedua? Di grup saya kirim.
Saya akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama yang dapat saya pahami itu macam-macam konflik. Macam-macam konflik itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu konflik berdasarkan tujuan organisasi, dan yang kedua yaitu konflik berdasarkan posisi berkonflik, dan yang ketiga adalah konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, dan yang keempat merupakan konflik berdasarkan waktu, dan yang terakhir atau yang kelima konflik berdasarkan pengendalian. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Setelah Ibu periksa tadi hasil pretest dan post-testnya masih ada beberapa yang salah. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas sebelum masuk materi berikutnya. Oke? Oke, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kekerasan. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang kekerasan. Untuk pertemuan hari ini, Ibu mau bertanya bagaimana perasaan kalian setelah ikut pembelajaran hari ini. Kalian bisa menggambarnya lewat ini. Satu orang pimpin doa pulang. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa keluar ruangan terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nadia bersama dengan teman saya akan menilai lembar observasi PPL kedua saya. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ibu Hasmawati. Saya adalah teman sejawat beliau seperjuangan di SMA Negeri 32. Di sini saya akan menilai lembar observasi PPL kedua yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nadia. Nah, dari kegiatan tersebut ada beberapa rincian kegiatan yang telah beliau laksanakan. Yang pertama dimulai dari kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Itu sudah terlaksana. Kemudian yang kedua, salah satu siswa memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Itu pun sudah terlaksana. Yang ketiga, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Juga terlaksana. Kemudian keempat, guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar. Sudah terlaksana. Selanjutnya, guru menanyakan materi sebelumnya tentang konsep konflik sosial dan faktor penyebab konflik. Itu pun sudah terlaksana. Keenam, guru memberikan gambaran tentang klasifikasi sosial. Sudah terlaksana. Dan yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Juga sudah terlaksana. Kemudian,
guru menyampaikan manfaat Yang ke-8, guru menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan sudah terlaksana, dan yang terakhir di kegiatan pendahuluan guru memberikan pretest berupa pilihan ganda. Itu pun sudah terlaksana. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh beliau dilanjutkan ke kegiatan inti. Dimulai dari yang pertama, guru bertanya tentang macam-macam klasifikasi konflik sosial. Itu sudah terlaksana. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik mengamati video TikTok yang terkait dengan klasifikasi konflik sosial, juga sudah terlaksana. Kemudian ketiga, peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan tentang klasifikasi konflik sosial, sudah terlaksana. Keempat, peserta didik diminta untuk membuka buku sosiologi untuk SMA kelas 11 dari PT Penerbit Mediatama halaman 181 sampai 196 pun sudah terlaksana. Kemudian selanjutnya mengorganisasikan peserta didik dengan cara yang pertama, 1. Peserta didik dibagi menjadi 4-5 kelompok, sudah dilaksanakan. Yang kedua, peserta didik diarahkan untuk merapikan tempat duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk, sudah dilaksanakan pula. Kemudian kegiatan membimbing. Yang pertama, guru membagi lembar kerja peserta didik, sudah dilaksanakan. Yang kedua, guru meminta membaca buku sosiologi untuk SMA kelas 11 dari PT Penerbit Mediatama halaman 181 sampai 196 sudah dilaksanakan. Kemudian mengembangkan. Yang pertama, peserta didik membaca dan mendiskusikan tugas yang ada pada LKPD dengan anggota kelompoknya. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian guru berkeliling untuk melihat kegiatan yang dilakukan peserta didik. Itu pun sudah dilaksanakan. Yang ketiga, di dalam kerja kelompok, guru memberikan bantuan kepada peserta didik, diberikan kesempatan bertanya apabila ada yang belum dipahami atau mengalami kesulitan, juga sudah beliau laksanakan. Kemudian kegiatan menganalisis. Yang pertama, peserta didik mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja atau LKPD, sudah dilaksanakan. Kemudian peserta didik menanyakan hasil kerja kelompok melalui perwakilan kelompok, sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, peserta didik lain diminta untuk menanggapi dan memberikan argumen tentang apa yang dipresentasikan, juga sudah dilaksanakan. Yang keempat, memberikan post-test kepada peserta didik, itu pun sudah beliau laksanakan. Kemudian setelah kegiatan inti tersebut, lanjut kepada kegiatan penutup, di mana yang pertama, guru dan siswa menarik kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Beliau sudah laksanakan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan hasil pretest dan post-test, sudah dilaksanakan. Kemudian yang keempat, guru mengkonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya tentang kekerasan. Itu pun sudah beliau laksanakan. Dan yang terakhir, yang kelima, guru menutup dengan doa dan memberi salam. Kegiatan tersebut pun sudah dilaksanakan. Demikian lembar observasi yang sempat saya nilai pada kegiatan PPL kedua yang dilaksanakan oleh Ibu Nadia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.